Baik, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah Istighosah Kubro kita hari ini. Saat lagi kita akan sama-sama mempersilahkan untuk menyampaikan tausiah kita yang kedua. Tentu sudah hadir dan berkenan untuk bisa berbagi di pagi hari ini. Langsung saja kami akan persilahkan dengan hormat Kiai Haji II Abdul Basit. Kami akan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Ketua MUI Jawa Barat beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama, hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh, para kiai yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada saat ini kita bisa bersua, bersilaturahmi di dalam rangka menyambut bulan suci yang penuh berkah, bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan, karena waktunya singkat, dalam kesempatan ini saya diberi tugas oleh pimpinan saya untuk tadribul khutbah, berlatih berpidato. Kalau Agim tadi sudah lancar karena beliau itu kelasnya nasional, kalau saya kelas kampung jadi harus belajar berpidato. Untuk menyambut bulan Ramadan, pertama kewajiban kita harus menyambutnya dengan sukacita. Tidak boleh menghadapi Ramadan dengan rasa sumpek. Karena sukacita menyambut al-Islam adalah salah satu tanda Allah memberikan hidayah kepada kita. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk melaksanakan al-Islam. Jadi kalau kita merasa lapang dada, merasa sukacita menghadapi Ramadan, maka mudah-mudahan itu tanda bahwa kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan supaya jangan membayangkan hal-hal yang kurang enak pada bulan Ramadan, supaya kita tidak menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang sumpek. Jam segini sudah lapar, belum bisa makan dan sebagainya. Karena kesumpekan di dalam menghadapi ajaran al-Islam itu adalah salah satu tanda bahwa Allah memberinya kesesatan. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Barang siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka oleh Allah hatinya dijadikan sumpek, sempit untuk melaksanakan al-Islam, seperti orang yang disuruh naik ke langit saja, berat melaksanakan al-Islam. Yang kedua, para ibu, para bapak, di dalam Ramadan ada keberkahan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Amal di bulan Ramadan penuh berkah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illaf siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua anak manusia, semua amal-amalan manusia itu buat manusia sendiri, kecuali siam.
puasa itu hanya bagiku dan aku yang akan memberi imbalannya. Kata Imam Nawawi di dalam penjelasan hadis lain, bahwa ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan sampai 10, 25, 27, 700 kali lipat. Ramadan itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan yang tersebut. Itu tergantung bagaimana Allah mau 1.000 kali lipat juga bisa. Itu sesuai dengan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar hanya dikasih pahala itu, pahalanya unlimited, tidak terbatas. Oleh karena itu, maka diharapkan semuanya bisa memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan. Contohnya, misalnya satu saja, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang menurut para ulama, kebanyakan para ulama, malam itu memang hanya terjadi pada bulan Ramadan. Sekalipun sebagian ada yang mengatakan itu Lailatul Nisfi min Sa'ban itu tidak populer. Karena hadis-hadis yang kuat mengatakan itu adalah terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Nilai Lailatul Qadar itu sama dengan atau khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,3 tahun. Jadi beramal pada malam itu nilainya sama dengan 83,3 tahun. Kalau kita dikasih kesempatan 10 kali Lailatul Qadar sama dengan beramal 830 tahun. Lumayan. Bukan sama tapi lebih baik. Khairun min alfi syahr. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu ada kemungkinan saja sekalipun yang terbanyak itu tanggal 23, 21, 25, 27, 29. Tapi ada mungkin saja di luar itu. Apalagi kalau mulai puasanya beda. Mungkin yang satu tanggal 21, yang satu tanggal 22 kan sulit juga. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menurunkan Lailatul Qadar kapan saja. Bahkan mungkin tanggal 1 Ramadan pun Lailatul Qadar. Untuk memanfaatkan Lailatul Qadar ada tips di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dikutip oleh penyarah Fathul Mu'in. Man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadhiya syahru Ramadan faqad asaba min lailatul qadri bihazzin wafir. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, maka pasti dia sudah mendapatkan bagian yang luar biasa hebatnya dari Lailatul Qadar. Karena pasti berjamaah maghrib dan isyanya salah satunya masuk kepada Lailatul Qadar. Itu, jadi berjamaah maghrib, sedangkan amal pada malam Qadar itu mulai maghrib sampai datang fajar. Amal yang paling utama adalah sholat maghrib dan isya, tidak ada yang melebihi itu. Taraweh tidak lebih hebat daripada isya, tidak akan lebih hebat dari maghrib. Jadi amal yang paling hebat, ini ada kekeliruan. Bulan puasa itu lebih suka taraweh daripada sholat isya. Nyampur lagi pada taraweh muat. Hari isana matara disebat-sebat kan gitu. Nah, jadi barang siapa yang berjamaah sholat maghrib dan isya mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu pasti. Nah, ini kesalahannya maghrib itu suka bukber saja. Jadi bukber mengganggu. Biasanya kalau bulan-bulan yang lain berjamaah maghrib tidak terganggu. Kalau bulan puasa rada kaganggu. Kok buka? Itu aneh. Padahal di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu melalui mimbar ini Lailatul Qadar dengan melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan isya itu lebih baik daripada mencari-cari hal yang lain. Coba utamakan sholat berjamaah maghrib dan isya. Itu utama untuk menghadapi Lailatul Qadar itu.
Jadi hari buka bersama, hari sholat masing-masing kan gitu. Bukber tapi sholat masing-masing. Padahal kudu di samping bukber itu harus solber lah gitu ya. Sekarang yang harus digaungkan itu bukan bukber tapi solber lah. Sholat berjamaahnya, sholat bersamanya. Maghrib, bukan bukbernya. Selanjutnya, di samping kebarokahan, juga di dalam Ramadan itu ada kesucian. Kita harus menjaga kesucian Ramadan. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kurang baik. Para ibu, para bapak, di dalam hadis disebutkan bahwa asyamu junnah. Puasa itu bagaikan perisai. yakni puasa itu harus dijadikan seperti perisai. Perisai itu tameng yang bisa menghalangi diri kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Jadi kita harus memperlakukan puasa itu sebagai perisai. Kemudian Rasul melanjutkan, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Oleh karena itu, maka tatkala kamu berpuasa, maka jangan melakukan rafas, jangan melakukan sakhab. Rafas itu hal-hal yang diinginkan oleh laki-laki dari perempuan. Kalau sakhab itu bahasa-bahasa kasar yang menimbulkan kebencian. Jadi Nabi mengisyaratkan bahwa tatkala sedang puasa itu harus menjaga keinginan dan kebencian. Harus mengendalikan keinginan dan kebencian. Keinginan disimpulkan dengan rafas, kebencian oleh Nabi disimpulkan dengan sakhab. Jadi rafas sebagai simbol daripada keinginan, syahwat namanya. Kalau godok, sakhab simbol daripada kebencian atau godob namanya. Kebencian, amarah. Tapi selanjutnya Rasul mengatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaib. Oleh karena itu, maka jika salah seorang kamu diajak bertengkar atau diajak berantem, maka harus mengatakan inni shaib. Itu. Tadi di dalam uraian tadi bahwa yang harus dijaga itu, dikendalikan itu keinginan dan kebencian. Tapi Rasul memberikan sampelnya kebencian saja. Jika kamu sedang puasa, lalu ada yang mengajak gelut, ngajak pasea, ngajak berantem, maka kamu harus mengatakan ini soim. Tong ayeuna lah gelut mangke tas buka gitunya gitu. Nah, sanes gitu. Maksudnya harus sadar bahwa kita harus mengendalikan diri. Nah, para ibu, para bapak yang saya hormati, Ramadan kita ini istimewa, yaitu Ramadan yang terjadi setelah adanya kontestasi politik, di mana bekas-bekas luka Pileg dan Pilpres masih kedengaran runyem-runyem terus. Nah itu masih terjadi kekecewaan dan euforia. Euforia dari yang menang dan kekecewaan dari yang tidak menang itu bisa mengganggu. Karena euforia merupakan suatu seperti rafas, sesuatu yang diinginkan untuk euforia. Kemudian kekecewaan itu kebencian. Nah, maka euforia dan kebencian itu, euforia dan kekesalan itu menjelang Ramadan ini sudahlah tutup. Jadi luka-luka ekses dari luka-luka Pilpres dan Pileg jangan terbawa Ramadan. Sayang Ramadan kita. Sayangi Ramadan kita. Karena kalau omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang tidak baik terus berlangsung Ramadan, maka puasa kita dikhawatirkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari,
dari Abu Hurairah, itu Rasul berkata, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata gombal, kata-kata kotor, dan bersikap pura-pura, maka Allah tidak butuh dia berlapar-lapar, berhaus-haus puasa. Jadi jaga lisan, jaga sikap, jaga tindakan dari yang bisa menodai Ramadan. Para ibu, para bapak yang saya hormati, tips untuk menjaga kebencian yang meluap di bulan Ramadan adalah menghadirkan Allah di dalam hidup dan kehidupan. Menyadari kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari kehendak Allah, maka bagaimana mungkin kita dibolehkan marah terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menang memang Allah menghendaki menang. Yang tidak menang memang Allah menghendaki tidak menang. Masa kita mau marah-marah terhadap kehendak Allah? Kan tatkala sedang marah, para ibu, para bapak tidak boleh bicara. Kata Rasul, idza ghadibta faskut. Ini riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Idza ghadibta faskut. Idza ghadibta faskut. Wa idza ghadibta faskut. Jika kamu sedang marah, kamu harus diam. Nah, sekarang yang memperkeruh suasana ini adalah orang-orang marah diundang ke televisi. Padahal menurut Rasul sedang marah harus diam. Sekarang orang-orang yang marah itu diekspos, gitu kan? Gitu. Demikian juga apabila bergembira jangan keterlaluan, sama juga itu. Itu. Sadari bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu peristiwa pun di bumi atau menimpa dirimu kecuali sudah ada di dalam ketentuan Allah sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Mengapa semuanya harus diyakini dari Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak menyesali apa yang tidak dapat diraih oleh kamu dan tidak sombong karena sesuatu yang kamu dapatkan. Itu. Jadi orang yang sadar atas segala sesuatu adalah ketentuan Allah, yang baik, yang mengenakan darinya, yang tidak mengenakan darinya, maka tidak pantas dia untuk menyesal dan tidak pantas dia untuk bereforia. Itu karena semuanya adalah dari Allah. Yang pantas hanyalah bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur. Sekali lagi, untuk tips supaya kita tidak marah-marah atau tidak euforia, kita sadari kehadiran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa tidak ada sekecil apapun yang terjadi di dunia ini lepas dari kehendak Allah. Ayatnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya yang tadi. Sayyidina Al-Husain bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ibu, para bapak. Suatu waktu beliau ada yang menempeleng, dicabok, tapi kelihatan wajahnya tidak berubah. Apakah kelihatan geram atau takut? Tidak, biasa saja. Orang-orang heran, kok bisa begitu, Pak? Kata beliau, man qaddara hadza? Siapa yang menakdirkan dia menempeleng saya? Ya? Kata orang-orang, Allah, kata orang. Kata beliau, ara'aita anni aruddu qada Allah. Apakah kamu mengira bahwa saya bisa membendung ketentuan Allah?
Jadi kalau sadar bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah, insya Allah tidak akan ada marah-marah yang tidak keruan, yang membuat situasi kita menjadi tidak baik. Itu semua ada di konsepnya di dalam Al-Quran, dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih banyak Kiai Haji Abdul Basit yang sudah menyampaikan tausiahnya sekaligus juga memberikan tips bagaimana menjaga untuk tetap bisa kita menahan hawa nafsu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini di tempat ini kita bersama-sama bergembira tentunya menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam rangkaian acara Istighosa Kubro tepat di depan Gedung Sate dan